Pernah gak sih kepikiran kayak, siapa sebenarnya gue? Atau kenapa gue beda di depan orang lain? Nah, semua hal itu berakar dari satu hal, yaitu self-concept atau konsep diri. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas mengenai self-concept dan bagaimana cara membangun self-concept yang sehat menurut ilmu psikologi dari tokoh-tokoh terkenal seperti Carl Rogers dan John Sandrak. Simak videonya ya. Jadi apa sih self-concept itu? Self-concept sendiri atau konsep diri merupakan gambaran yang seseorang miliki tentang dirinya sendiri, baik secara fisik, sosial, maupun psikologis. Menurut Carl Rogers 1951 menyebutkan bahwa self-concept adalah persepsi individu tentang siapa dirinya yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial. Sedangkan menurut Burns tahun 1982, self-concept adalah sistem kepercayaan dan persepsi terhadap diri sendiri yang memengaruhi cara kita bertindak. Jadi, ada apa aja sih komponen dari self-concept atau konsep diri itu? Menurut teori Carl Rogers, konsep diri terdiri dari yang pertama, self-image. Self-image adalah gambaran seseorang terhadap dirinya sendiri. Sebagai contoh adalah, saya orangnya introvert parah, atau saya orangnya sangat tidak percaya diri. Yang kedua, ada ideal self. Ideal self sendiri adalah diri yang seseorang ingin dia menjadi seperti itu. Contoh, saya ingin lebih percaya diri, atau saya ingin menjadi lebih humble. Yang ketiga, self-esteem atau harga diri. Jadi apa sih harga diri itu? Harga diri itu adalah penilaian dan perasaan seberapa berharganya kamu merasa terhadap diri kamu sendiri. Cooper Smith tahun 1967 bilang bahwa self-esteem itu terbentuk dari pengalaman awal hidup, lingkungan sosial, dan dukungan emosional. Jadi kalau kamu terus bandingin diri kamu sama standar yang gak realistis, ya tentunya konsep diri kamu pasti bakal goyah. Jadi faktor apa saja sih yang mempengaruhi self-concept sendiri? Konsep diri itu terbentuk dari berbagai pengalaman dan interaksi sosial. Menurut Sandrock tahun 2007 dan Baumeister tahun 1999 menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri itu terdiri yang pertama, pengalaman masa kecil. Menurut Cooper Smith tahun 1967, pengalaman diterima atau ditolak di masa kecil adalah fondasi awal bagi harga diri seseorang. Yang kedua, lingkungan sosial. Feedback dari teman, pasangan, guru, keluarga itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Entah dia diterima di lingkungan temannya, entah dia ditolak di lingkungan keluarganya, atau di lingkungan pasangannya, itu sangat mempengaruhi bagaimana seseorang memandang dirinya sendiri. Konsep diri itu benar-benar terbentuk dari pengalaman dan interaksi sosial seseorang. Sebagai contoh, ketika kecil orang tua sering banget bilang kayak, kamu anak nakal, atau kamu anaknya malas, kamu nggak bisa dikasih tahu. Dan sebagai pengalaman awal hidup, sebagai anak, tentu saja citra diri tersebut atau label tersebut melekat hingga dewasa, hingga kita mempercayai bahwa, oh ya, mungkin saya anak yang malas, mungkin saya anak yang tidak bisa diberitahu. Dan mungkin komentar-komentar atau omongan-omongan dari teman, itu juga bisa mempengaruhi konsep diri seseorang. Seperti temannya mengatakan, hidung kamu pesek, muka kamu jelek, atau kamu pendek, kamu gendut, segala macam. Itu juga dapat mempengaruhi citra diri seseorang, mempengaruhi self-concept itu sendiri, mempengaruhi bagaimana seseorang itu memandang dirinya sendiri. Lalu, belum ditambah dengan sosmed atau medsos zaman sekarang. Kita melihat influencer, artis, bahkan teman kita sendiri yang memiliki kehidupan tanpa celah bisa membuat kita berpikir bahwa hidup kita itu terlalu kurang terus. Hidup kita itu sangat jauh dari mereka, kita tertinggal jauh dari mereka. Akhirnya itu semua bikin kita punya narasi sendiri di kepala kita tentang siapa diri kita sendiri. Padahal aslinya belum tentu kita seperti itu. Yang ketiga, ada budaya dan media. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa sekarang sudah zaman di mana media sosial adalah fondasi utama dalam manusia berinteraksi. Menurut Baumeister tahun 1999, standar yang dibentuk oleh media itu sangat bisa mempengaruhi ideal self seseorang. Bagaimana seseorang memandang idealnya seperti apa dirinya. Yang keempat, peran sosial. Peran seperti menjadi anak, menjadi kakak, menjadi seorang mahasiswa, mahasiswi, menjadi seorang pasangan, menjadi seorang orang tua, itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk melihat diri sendiri. Dan yang terakhir, yang kelima, yang sangat mempengaruhi self-concept itu sendiri adalah feedback dari orang lain. Komentar atau omongan atau penilaian orang lain itu bisa memperkuat atau justru melemahkan self-concept itu sendiri. Nah, sekarang saya punya pertanyaan yang saya harap sih kalian bisa jawab dengan jujur ya.
Karena pertanyaan-pertanyaan ini mungkin bisa membantu kalian untuk lebih kenal siapa sih diri kalian, atau mungkin bisa tahu konsep diri kalian itu seperti apa. Kalian bisa jawab dalam hati atau mungkin siapin catatan untuk menjawab pertanyaan dari saya. Oke, apakah catatannya sudah siap? Jadi pertanyaan pertama adalah, siapa sih saya sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Bisa jawab? Kalau bisa jawab, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu hal positif apa aja sih yang saya punya? Hal positif apa yang kalian punya? 3 aja cukup kok. Udah selesai jawabnya. Pertanyaan berikutnya, apa yang pengen saya ubah dari diri saya? Apa yang pengen kamu ubah dari diri kamu? Selanjutnya, hal apa yang sangat saya banggakan sama diri saya? Hal apa yang kamu sangat banggain sama diri kamu sendiri? Ada? Kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Siapa sih yang paling berpengaruh dari cara saya memandang diri saya sendiri? Siapa yang paling berpengaruh dari cara kamu memandang diri kamu sendiri? Oke, cukup itu pertanyaannya. Jawaban-jawaban kalian tadi bakal ngebantu kalian buat ngeliat pola pikir yang selama ini ngebentuk konsep diri kalian. So, karena pertanyaannya sudah selesai, kita lanjut ke sesi berikutnya. Selanjutnya, gimana sih cari tahu kalau self-concept kita itu sehat atau tidak? Yuk kita bahas. Kalau kamu udah bisa nerima diri sendiri apa adanya, terus nggak takut buat nunjukin siapa diri kamu, dan tahu kelebihan dan kekurangan kamu, bahkan nggak gampang terpengaruh sama omongan orang lain, fix, konsep diri kamu udah sehat banget. Tapi kalau kamu masih ngerasa nggak cukup terus ngerasa sering overthinking sama minder, takut penilaian orang lain, bahkan terpengaruh sama omongan orang lain dan nggak tahu maunya apa, mungkin self-concept kamu perlu diperbaiki. Terus gimana sih cara ngebangun self-concept yang sehat itu? Good news-nya, self-concept itu bisa diperbaiki. Bukan hal yang permanen, bukan hal yang fix, tapi self-concept itu bisa kamu latih. Caranya gimana? Yang pertama, jujur sama diri sendiri. Terima yang ada, jangan fake. Yang kedua, latihan self-talk positif. Ubah narasi di kepala kamu. Ubah yang dari kata I'm not good enough to I'm good enough. Aku nggak bisa ke aku pasti bisa. Yang ketiga, tentukan nilai hidup kamu. Jangan pernah ngikutin standar orang lain. Karena ngikutin standar orang lain itu capek banget. Jadi mulai sekarang, bangun visi misi kamu sendiri dan mulai wujudin itu satu-satu. Yang keempat, pilih lingkungan yang mendukung. Jangan pernah mau untuk terus berdiri di lingkungan yang gak pernah mendukung kamu. Kalau teman-teman kamu toxic, cut off. Cari teman-teman baru, cari komunitas baru yang lebih positif. Yang kelima, lakuin hal-hal yang ngebuat kamu itu merasa berdaya. Kalau kamu suka badminton, go on. Kalau kamu suka membaca buku, go on. Kalau kamu suka lari-lari sore, go on. Lakuin hal-hal yang menurut kamu positif dan bisa berdampak ke kehidupan kamu. Sedangkan menurut Campbell dan Harter, ada beberapa hal yang bisa ngebangun self-concept yang sehat. Yang pertama, journaling dan refleksi diri. Journaling dan refleksi diri ketika lagi sedih, lagi marah, lagi depresi, itu benar-benar membantu kamu untuk mengurai perasaan kamu. Instead of you throwing a tantrum, kamu bisa lebih berdamai sama diri sendiri, lebih bisa mengenali perasaan apa yang sedang dirasakan dan emosi seperti apa yang sedang terjadi di diri kamu. Yang kedua, memahami diri tanpa menghakimi. Menurut Rogers, jadi memahami diri, menerima diri apa adanya, dan menerima bahwa saya tidak ganteng, tidak masalah, saya tidak cantik, tidak masalah, hidung saya pesek, tidak masalah, alis saya tipis, tidak masalah. Ketika kamu bisa menerima itu tanpa menghakimi diri kamu sendiri, kamu sudah satu langkah lebih awal untuk menuju self-concept yang sehat. Yang ketiga, stop banding-bandingin diri kamu sama orang lain. Fokus sama perkembangan pribadi dan jangan pernah bandingin diri kamu sama orang lain. Kalaupun kamu ingin membandingkan bandingkan diri kamu yang sekarang sama diri kamu yang 1 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu. Apakah diri kamu yang sekarang lebih baik? Keempat, bangun lingkungan yang positif. Support system yang baik bantu kamu untuk tumbuh dan berkembang menjadi diri sendiri tanpa perlu validasi dari orang-orang di sekitar kamu. Kelima, latihan self-talk positif. Afirmasi seperti saya cukup, I'm enough, kata Campbell juga sudah cukup untuk membangun self-concept clarity. Self-concept itu berhubungan banget sama mental health. Jadi kalau kamu pikir kamu nggak cukup terus, ya bisa-bisa kamu nanti bakal stres, anxiety, even depression. Tapi kalau kamu punya konsep diri yang stabil, kamu pasti bakal lebih kuat buat ngadepin segala tantangan dan bahkan tahan banting. Kalau kamu ngerasa stuck atau bingung mau mulai dari mana, jangan ragu buat cari bantuan ya. Konseling itu bukan buat orang yang lemah,
justru buat orang yang mau untuk berkembang. Karena bagaimanapun cara kamu memandang diri sendiri, itu yang akan mengarahkan kamu memandang dunia ini. Jadi intinya, semakin kamu mengenal diri sendiri, semakin kamu tahu juga hidup kamu mau dibawa kemana. Mulai aja dulu dari hal kecil, sesepele ngakuin kekuatan kamu, dan stop ngomelin diri sendiri ketika lagi gagal. Stop bilang diri sendiri tidak berguna atau semacamnya hanya karena kesalahan kecil yang bisa diperbaiki dengan mudah. Karena kamu berharga dan kamu sangat pantas untuk menjadi versi terbaik dari diri kamu sendiri. See you di video selanjutnya, dan jangan lupa berdamai sama diri sendiri itu bukan kelemahan, tapi itu kekuatan. Jadi yuk kenali dan bentuk self-concept yang sehat dari sekarang. Kalau video ini ngebantu kamu, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen insight kamu di bawah ya. See you!